أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد. Sahabat-sahabat beriman yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi bersama kami tentunya Mang S Angler. Mudah-mudahan kita sehat garo, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridha Allah tentunya dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia dan juga Allah berikan kebahagiaan akhirat. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Nah, oke sahabatku, saat ini kita masih di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah sama-sama kita ketahui pada video sebelumnya yaitu sudah kita sebutkan bahwa bulan ini adalah bulan mulia, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi alhamdulillah, kalau sebelumnya yaitu kita menyampaikan itu tentang sholawat. Sahabatku, besar sekali keistimewaan dari sholawat. Jadi jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiral muslimin yang dirahmati Allah. Jadi selain dari bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga pada saat ini kita akan mengkaji tentang ati Allah wa ati Rasul, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan juga ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Dan jika kalian berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW. Wasiral muslimin, sahabat beriman yang rahmat Allah, dimana di sini jelas sekali bahwa perintah Allah tentang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri minkum. Jadi ketaatan ini merupakan perintah dari Allah. Dan siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kecelakaan yang akan ia dapatkan. Maka dari itu pada kesempatan ini, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yang pertama adalah menjalankan perintah Allah, menjauh segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama menjalankan segala perintah di dalam agama kita, khususnya agama Islam, dan selanjutnya menjauh segala apa yang dilarang yaitu di dalam agama kita, tentunya dari Allah dan dari Rasulnya. Sahabat-sahabat beriman dirahmati Allah, apa konsekuensi dari tidak taat kepada Allah? Tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul itu akan mendapat kecelakaan mulai dari dunia sampai akhirat. Paling tidak kita akan celaka di akhirat. Kecelakaan itu bukan kecelakaan kecil ya sahabatku. Mungkin kita pandang dunia, jika mungkin kita kecelakaan, misalnya kecelakaan mobil, kecelakaan motor, ataupun kebakaran rumah, masih banyak yang lain yang menurut kita celaka itu celaka besar, tapi tidak sebesar kecelakaan akhirat. Kecelakaan akhirat itu tidak bisa diukur, kecelakaan itu kecelakaan yang paling besar. Jika kita lalai di dunia sehingga dapat membuat kita celaka di akhirat. Wasiral muslimin rahimakumullah, ketika kita tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, maka kecelakaan yang akan kita dapatkan. Ada sebuah kisah yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran dari ini semua, yaitu tentang ketika Rasulullah SAW di perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW bersama pasukannya dari kota Madinah menuju ke Bukit Uhud, yaitu untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy ya sahabatku, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan juga di situ ada Khalid bin Walid.
ketika beliau Khalid bin Walid belum masuk ke dalam agama Islam. Ketika itu Khalid bin Walid masih menyerang kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin ya sahabatku. Nah, ketika sampai ke Bukit Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi. Riwayat mengatakan bahwa Rasulullah berangkat dari kota Madinah menuju Bukit Uhud untuk berperang. Ini pasukan beliau itu berjumlah 1000 ya sahabatku, 1000. Tapi di perjalanan ada dari orang-orang munafik itu menghasut dari seluruh pasukan Rasulullah sehingga berkurang, yang kembali ke Madinah, kota Madinah itu sebanyak 300-an. Jadi kalau 1000 berarti tinggal sekitar 700 ya sahabat. Dari 700 inilah yang berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Bukit Uhud untuk berperang, untuk melawan kaum kafir Quraisy. Nah, jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada para sahabat, kalau tidak salah itu sekitar 50 orang, dan beliau memilih Abdullah bin Zubair untuk memimpin 50 orang. 50 orang, mereka ini semuanya ahli-ahli panah ya sahabatku. Memerintahkan kepada Abdullah bin Zubair untuk berada di Bukit Uhud ya sahabatku, di Bukit Uhud, dan membagi pasukannya, ada yang menghadap ke belakang dan ada juga menghadap ke depan, dan siap untuk memanah ketika musuh menyerang dengan tiba-tiba atau menyerang dari belakang ya sahabatku. Jadi Abdullah bin Zubair bersama 50 anggotanya yaitu berada di Bukit Uhud, menjadi tameng ya sahabatku ketika peperangan berlangsung ya sahabatku. Jadi kaum muslimin ini, Rasulullah ini hebat sekali memang. Tidak ada yang nyaing Rasulullah. Jadi 50 orang yang di Bukit Uhud ini adalah persiapan, dan mereka ini tidak diizinkan untuk ikut berperang. Ya, sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada 50 sahabat ini agar tidak turun apapun yang terjadi ya sahabatku. Agar tidak turun apapun yang terjadi. Intinya, jika kalian melihat kami menang, maka jangan kalian turun. Dan jika kalian melihat kami kalah pun, jangan kalian turun. Dan para sahabat siap. Abdullah bin Zubair juga mengatakan siap akan mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langsung perang berlangsung ya sahabatku. Setelah itu perang berlangsung, ya alhamdulillah kaum muslimin ini di awal itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Sampai di riwayat dikatakan bahwa pemegang bendera dari kaum kafir Quraisy itu semuanya tumbang, puluhan ya sahabatku, sampai tidak ada yang berani lagi megang bendera itu. Karena ketika megang bendera mati. Nah, di sini ada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hamzah ya sahabatku, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah ini adalah salah satu pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau yang digelari singa Allah, singa padang pasir ya sahabatku, digelari singa padang pasir. Jadi orang yang pemberani dan tangguh ya sahabatku. Nah, ini puluhan dari pemegang bendera kaum kafir Quraisy itu semuanya tumbang, mulai dari yang pertama sampai yang akhirnya tidak ada yang berani lagi pegang bendera ini ya sahabatku. Nah, kaum kafir Quraisy ini kabur lari, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi semuanya kabur lari, tidak ada yang berani lagi untuk melawan. Nah, ketika itu sahabatku, mereka terlihat sudah menang. Karena kaum kafir Quraisy berlari itu, jadi mereka menang. Jadi ditinggalkanlah semua ghanimah, harta rampasan perang ini oleh kaum kafir Quraisy dan dikumpulkan oleh para sahabat-sahabat mulia. Nah, ghanimah ini adalah harta yang ditinggalkan oleh musuh yang kalah ya sahabatku. Harta yang ditinggalkan oleh musuh-musuh yang kalah. Nah, untuk harta-harta ini kan kalau di perang itu pasti alat peperangan. Nah, ini mahal-mahal sekali ya sahabatku. Kebanyakan alat peperangan itu mahal-mahal sekali. Jadi para sahabat ini semuanya mengumpulkan. Dan ternyata yang di Bukit Uhud ini melihat ya sahabatku,
melihat harta rampasan perang ini, dan di antara mereka itu dia mengatakan, sudah kita sudah menang, kita sudah menang, kita sudah menang. Jadi ayo kita turun mengumpulkan harta rampasan perang. Jadi Abdullah bin Zubair mengatakan, jangan, jangan, kata Abdullah, jangan, karena kita harus taat kepada perintah Rasul. Nah, Rasulullah tidak mengizinkan kita, apapun yang terjadi tidak boleh kita turun dari tempat ini. Akan tetapi para yang lain, sahabat-sahabat yang lain masih tetap ngotot untuk turun. Jadi turunlah sebagian dari mereka. Ada yang meriwayatkan ada tinggal sedikit lagi di Bukit Uhud, ada yang tinggal 3, ada yang juga yang turun itu sebanyak 35. Tapi intinya turun, dan turun ini yang lebih banyak daripada yang tinggal ya sahabatku di atas. Terutama yang tinggal itu adalah Abdullah bin Zubair, pemimpin yang memang taat kepada Rasulullah SAW. Mereka itu sebenarnya karena sudah dilihat memang mutlak menang ya sahabatku, bukan berarti tidak mau taat mutlak kepada Rasulullah, dan dilihat sudah menang, jadi mereka turun. Jadi mereka lupa bahwa perintah Rasulullah itu jangan turun apapun yang terjadi. Jadi mereka lupa melihat ghanimah-ghanimah, ya nama manusia biasa juga sahabatku. Para sahabat-sahabat itu kan manusia seperti kita, hanya saja kita mungkin tidak mampu untuk menyaingi keimanan, kemuliaan mereka di hadapan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Nah, jadi sahabatku, mereka turun. Nah, ketika mereka turun, ternyata di pasukan Abu Sufyan ini ada Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid ini dipersiapkan untuk menyerang lewat belakang ya sahabatku. Nah, Khalid bin Walid ini selama perang berlangsung, Khalid bin Walid tidak berani untuk menyerang lewat belakang ya sahabatku, karena ada pasukan pemanah. Dan ternyata beliau ini menunggu pasukan pemanah itu untuk lari dari Bukit Uhud. Nah, ketika mereka lari dari Bukit Uhud, maka serangan langsung. Khalid bin Walid langsung menyerbu pasukan Rasulullah SAW yang sedang mengumpulkan ghanimah-ghanimah. Jadi ketika mengumpulkan ghanimah-ghanimah, harta rampasan perang itu, mereka tidak siap ya sahabatku. Mungkin pedang, peralatan-peralatan perang itu mungkin sudah tidak siap untuk dipakai lagi ya sahabatku. Jadi ketika serangan itu datang, serangan Khalid bin Walid datang, kaum muslimin kocar-kacir ya sahabatku, tidak berarah, tidak bertentu ya sahabatku. Nah, akhirnya peperangan berlangsung, berkecamuk, sampai banyak sekali para sahabat-sahabat yang wafat ya sahabatku. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, juga wafat di perang Uhud ya sahabatku, yang wafatnya terkena tombak dari Wahsy ya sahabatku. Tapi ketika ini Wahsy juga belum memeluk Islam ya sahabatku, dan akhirnya nanti Wahsy juga akan memeluk Islam bersama juga Hindun ya sahabatku, sampai Hindun itu memakan jantung dari Hamzah ya sahabatku. Jadi banyak sekali para sahabat itu, sahabat-sahabat mulia, sampai Rasulullah SAW dikabarkan wafat ya sahabatku, dikabarkan meninggal. Karena ketika itu beliau termasuk ke dalam lubang ya sahabatku, dan di lubang itu karena kaum kafir Quraisy melihat itu Rasulullah berada di lubang itu, jadi seluruh anak panah itu mengarah ke situ. Sampai-sampai ada salah satu sahabat yang menjadi tameng Rasulullah itu, diriwayatkan beliau itu takut Rasulullah terkena panah itu, badannya itu seperti landak ya sahabatku. Seperti landak itu, anak panah itu banyak sekali yang terkena di badan beliau. Subhanallah, luar biasa itu kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga ada seorang perempuan, Ummu Imarah. Ummu Imarah ini menurut riwayat sampai 12 sayatan pedang ya sahabatku terkena di tubuhnya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW melihat anak dari Ummu Imarah, mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu. Dan anak itu langsung menjenguk ibunya, dan Ummu Imarah ternyata mengatakan, jangan pedulikan aku, bantulah Rasulullah, selamatkan Rasulullah. Begitu besar kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat itu tidak, Ummu Imarah ini tidak mementingkan dirinya, tapi Ummu Imarah mementingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ummu Imarah ini adalah seorang perempuan yang sangat-sangat tangguh ya sahabatku, yang diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut berperang di kala itu. Akhirnya para kaum muslimin kalah di kala itu sahabatku, sampai 70 sahabat yang wafat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi para sahabat itu akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengatur strategi lagi menyembuhkan sebagian dari yang luka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan lagi kepada para sahabat. Setelah itu merintahkan kepada para sahabat untuk langsung menyerang ya sahabatku, karena ketika mereka kalah itu pasukan dari kaum kafir Quraisy ini langsung pulang untuk merayakan kemenangan mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat, ayo kita kejar lagi. Jangan biarkan mereka merayakan kemenangan mereka. Jadi para sahabat ini, nah kalau tadi sahabatku mereka tidak mematuhi, tidak taat kepada perintah Rasulullah, dan kali ini mereka itu padahal ada yang masih terkena anak panah, ada yang anak panah itu yang masih nyantol di badan mereka itu langsung mereka patahkan saja. Ada yang luka-luka, ada yang tidak bisa berjalan ya sahabatku ketika itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ayo kita serang mereka, langsung kita serang. Nah ketika itu para sahabat ini tidak ada yang membantah apa kata Rasulullah, meskipun mereka dalam keadaan yang sangat-sangat sakit ya sahabatku, karena kekalahan dalam peperangan sebelumnya. Itulah tadi